Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada praktikum anatomi sistemik lower urinary tract atau sistem urinaria bawah atau saluran urinaria bawah, dengan subpokok bahasan mengidentifikasi bagian organ dan beberapa struktur dari organ vesika urinaria, organ prostat, dan organ uretra. Demikian juga untuk pembuluh darah, kita mengidentifikasi asal dari pembuluh darah arteri, kemudian untuk venanya, muara dari pembuluh darah vena, untuk organ vesika urinaria, organ prostat, dan organ uretra. Kita mulai dengan organ vesika urinaria. Kita ambil yang dari kadaver terlebih dahulu. Ini yang dari kadaver, kita ambil yang maskulin, maskulina, laki-laki. Ini dari sisi ventral, di sisi dorsal, superior, inferior. Inilah organ vesika urinaria. Sisi ventral, dorsal, superior, inferior. Dia mempunyai struktur penamaan berupa struktur morfologi yang terdiri dari ini yang menguncup, karena bentuknya menguncup ini namanya apex vesicae. Kemudian karena ini di atas, ini yang facies superior vesicae atau facies superior vesika urinaria. Kemudian yang di posterior ini, yang di dorsal, ini adalah basis vesika, basis vesika urinaria, atau nama lainnya juga disebut dengan fundus vesika urinaria karena dia lebih lebar, basis, fundus. Kemudian badannya corpus vesika urinaria. Kemudian di sisi bawahnya lebih sering disebut dengan struktur column vesicae atau kolom vesika urinaria. Beberapa buku menyebutkan juga dengan facies inferior vesica, tapi lebih banyak menyebutkan dengan kolom vesika atau kolom vesika urinaria. Jadi ini strukturnya berupa penamaan struktur morfologi. Dia nggak punya bagian sepasang, jadi tidak ada dexter sinister. Ini pada maskulin. Demikian juga pada manekin. Pada manekin, ini yang maskulin. Kalau kita ambil pemotongan seperti ini dari sisi ventral, dorsal, superior, inferior, terlihat inilah organ vesika urinaria. Lihat dari sini. Berarti ini yang apex vesicae, ini yang facies superior vesicae, ini yang basis vesika atau fundus vesika atau fundus vesika urinaria, lebih lebarnya, maka basis juga. Kemudian ini badannya, kita lihat dari sisi lateral lebih jelas badannya, corpus vesika. Kemudian di sisi bawahnya ini lebih sering disebut dengan kolom vesika atau kolom vesika urinaria. Beberapa buku juga menyebut dengan facies inferior vesika urinaria. Jadi ini organ vesika urinaria mempunyai struktur berupa penamaan morfologi. Jadi tidak ada dexter sinister. Demikian juga
Kalau kita ambil pemotongan, kita ambil khusus organ vesika, ini dari manakah sama. Kita ambil ini apex vesica, fascia superior vesica, fundus vesica yang penting di dorsal. Ini badannya corpus vesica, ini yang column vesica. Ini dari sisi ventral, dorsal, area, perio. Demikian juga yang feminina. Yang feminina juga sama penamaannya. Yang feminina ini dari sisi dorsal, sisi ventral, dorsal, superior atau uterusnya ini inferior. Sama struktur penamaan morfologinya. Fascia apex vesicae, fascia superior vesicae, fundus vesicae karena melebar, basis atau basis vesicae. Badannya corpus vesicae, ini column vesicae. Ini pada feminina, ventral, dorsal. Pada manekin juga sama. Ini pada capital pelvis kita angkat, kita pemotongan. Berarti ini ventral, dorsal, itu ya. Nah, kalau yang wanita, yang feminin lebih sering disebut dengan yang anterior, posterior, karena dia letaknya tidak lurus. Nah, ini anterior, posterior. Nanti dalam obstetri itu anterior, posterior, khusus untuk yang perempuan. Ya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dari lateral kelihatan. Ini dari sisi lateral sinister. Ini vesica urinaria tadi. Jadi sisi superiornya ada uterus. Ini ada apex vesica sama. Apex vesica. Kemudian ini corpus vesica. Ini fundus, kemudian di bawahnya column vesica. Sama. Cuman tata letaknya berbeda. Nanti pelajari kembali tata letak di blok CMH untuk yang maskulin dan feminin terhadap organ vesica urinaria. Kalau kita ambil yang langsung vesica urinaria yang feminina, sama ini dia dari anterior, posterior, ya, ventral, dorsal, ya. Ini yang apex vesica. Kemudian ini yang fascia superior vesicae, ada organ genitalia feminina interna terus. Ini yang fundus vesicanya atau basis vesica. Kemudian ini corpus vesica badannya, dan ini yang column vesica. Itu tadi struktur morfologi untuk organ vesica urinaria. Kemudian ada beberapa struktur lagi yang perlu kita ketahui. Di antara sekian banyak struktur yang Anda lihat di buku atlas, ada beberapa struktur yang wajib tahu. Pertama, struktur berupa otot polos. Ya, secara histologi dia berupa otot polos dan jaringan ikat fibrus di sisi dalam dari organ vesica urinaria. Nanti secara fisiologis dia itu berperan pada urinarium, pengeluaran urin. Ya. Namanya musculus dartos. Musculus detrusor. Detrusor ya. Dartos itu di skrotum. Jadi musculus detrusor atau musculus detrusor vesicae. Nah, kita ambil yang maskulin dulu ya. Urinaria yang maskulina ini tadi. Nah, untuk melihat musculus detrusor vesicae ini, kita di dalam kita pemotongan. Salah satunya kita potong secara sagittal. Ini paling enak melihatnya begitu. Ya, dari pemotongan koronal juga bisa.
bisa ya. Kita potong sagital corona atau coronal. Yang ini kita potong sagital dulu. Nah, inilah dia yang musculus dartos. Musculus detrusor vesicae. Akhirnya dartos saja. Musculus detrusor vesicae atau musculus detrusor. Ya. Musculus detrusor. Secara histologis ini otot polos dan fibros. Jadi dia orangnya yang nggak sadar tetap bisa bekerja uriner. Makanya orang yang di rumah sakit koma dirawat di ICU masih bisa uriner, masih bisa karena musculus dartos ini ototnya otot polos. Ya. Oke. Kemudian satu lagi ada struktur yang bentuknya seperti segitiga. Ya, segitiga di antara muara ureter, di antara yang ditembus ureter dengan muara uretra. Ini ya, seperti segitiga nih. Di antara muara organ ureter di vesika yang ditembus penyempitan ketiga kemarin dengan muara organ uretra atau uretra prostatika, ini seperti segitiga. Nah, ini namanya trigonum vesicae. Namanya macam-macam. Lihat aja yang sudah saya beri bahan itu ada trigonum vesica, trigonum luteoli. Karena bentuknya seperti segitiga. Sama. Bisa kita lihat. Oke. Kemudian ada juga struktur berupa ligamentum pada organ vesika urinaria yang wajib Anda tahu. Ada banyak itu sebetulnya. Kita berikan dua yang wajib tahu. Yang meligamen apex vesica. Yang meligamen apex vesica dengan umbilicus dan meligamen column vesica dengan diafragma pelvis. Nah, untuk yang maskulin dan feminin ini kalau untuk ligamentum kita mencari lokasinya saja ya. Karena kalau pada kadaver dia terkadang sudah hilang atau terputus pada saat pengambilan organnya. Ya, jadi lokasi harus tahu. Ya. Nah, untuk yang ligamentum ini kita ambil yang maskulin dulu ya. Maskulin. Ini yang apex vesica tadi. Nah, menghubung kita cari atau kita identifikasi lokasinya. Yang meligamen apex vesica dengan diafragma pelvis. Ini namanya ligamentum vesico-umbilicalis. Ligamentum vesico-umbilicalis. Dia ada yang di medial, ini yang medial nih, namanya tengah. Ini medial, masih ada nih sisanya nih. Jadi kalau di manekin ya ini. Nanti ada yang di lateral, di lokasi lateral. Ini udah di kadaver udah hilang. Ini masih ada. Jadi yang di lateral, ada yang lateral di sisi dexter, lateral sisi sinister. Jadi kita identifikasi lokasinya. Ini lokasi untuk ligamentum vesico-umbilicalis yang medial. Ini ligamentum vesico-umbilicalis yang lateral. Sisi sinister, dexter. Jadi kalau pada manekin demikian juga ini lokasi untuk ligamentum vesico-umbilicalis yang medial. Berarti di sini untuk ligamentum vesico-umbilicalis yang lateral. Meligamen apex vesica dengan umbilicus. Umbilicus ya. Dengan umbilicus. Meligamen apex vesica, struktur apex vesica ini dengan umbilicus. Pada femininnya juga sama. Ambil yang femininnya.
Memang kalau sudah jadi kadaver jelek, namanya kadaver. Ya, ini yang apexnya. Jadi lokasi dari ligamentum vesico-umbilicalis ini yang untuk di medial udah terputus semuanya. Ini yang di lateral, nanti ini yang di lateral. Ligamen apex vesicae dengan umbilicus. Kemudian yang kedua struktur ligamentum. Nah ini beda. Pada maskulin dan feminin agak beda dia. Yang meligamen ini kolum vesica. Yang meligamen kolum vesica dengan diafragma pelvis. Kolum vesica. Nah pada maskulin dan feminin ini berbeda nama. Karena pada maskulin ada organ prostat. Nah, ini dia. Nah, kalau tadi pada manekin terlihat yang ligamentum tadi ya. Ini lokasi ligamentum vesico-umbilicalis medial. Ini ligamentum vesico-umbilicalis yang lateral. Meligamen tadi apex vesicae dengan umbilicus. Nah, ini yang kalau yang ligamentum yang meligamen kolum vesica dengan diafragma pelvis itu namanya kalau pada maskulin ligamentum pubo-vesicale. Ligamentum pubo-prostaticus karena di prostat dia. Ligamentum pubo-prostaticus karena ada prostat. Jadi dia pada ini nggak bisa kita tunjukkan, ya. Jadi kalau di sini di kadaver untuk laki-laki, jadi di sisi kolum vesica ini ada organ prostat. Jadi ini yang di ligamen kira-kira di sini. Ini yang ligamentum, lokasi ligamentum pubo-prostaticus, ini yang untuk medial, ini lateral. Nanti akan meligamen ke diafragma pelvis. Ini lokasi untuk ligamentum pubo-prostaticus yang medial, ini yang sisi lateral. Ligamentum struktur kolum vesica dengan diafragma pelvis. Ini diafragma pelvis. Nah, kalau untuk pada feminin, karena di kolum vesica urinaria itu tidak ada organ prostat, maka namanya menjadi ligamentum pubo-vesicale. Tak ada prostatnya. Ligamentum pubo-vesicale. Kita ambil yang feminin. Ini yang feminin. Jadi yang di kolum vesica ini kan nggak ada nih organ prostat. Jadi ini lokasinya tadi, kira-kira lokasinya ligamentum pubo-vesicale. Ini yang sisi medial, nanti sini di lateral. Itu lokasinya. Jadi inilah lokasi ligamentum pubo-vesicale medial dan lateral. Akan meligamen kolum vesica dengan diafragma pelvis. Jadi untuk yang ligamentum kolum vesica dengan diafragma pelvis ada perbedaan nama maskulin dengan feminin. Karena pada feminina tidak ada organ prostat. Beberapa lagi ligamentum nanti silakan cari di buku, ada berapa lagi. Tapi dua ini wajib tahu untuk lokasinya. Karena kalau pada kadaver kebanyakan sudah terputus dia pada saat pengambilan organ atau struktur. Kemudian kita masuk ke organ prostat. Organ prostat ini hanya ada pada maskulin. Dan organ prostat ini juga menjadi organ pada genitalia maskulina interna. Jadi organ prostat ini menjadi organ lower urinary tract juga, dan juga menjadi organ pada genitalia maskulina interna.
kayak endokrin juga kan gitu kan, organ pankreas masuk dari sistem pencernaan aksesoris, juga menjadi organ sistem endokrin. Nah sekarang kita lihat organ prostat, apa struktur yang wajib Anda tahu. Nah, ambil tentunya pada maskulin lah ya, nggak mungkin kan. Ini kan maskulin nih, ada ininya, ini, maskulin, tuh, nih, nah, ingat letaknya kemarin di blok CMH pada sisi kolom vesika kan? Buka kembali catatan di blok CMH, tata letak. Ini kita strukturnya juga mirip dengan organ vesika urinaria, struktur berupa penamaan morfologi juga. Jadi yang mengarah atau bersisi dengan kolom vesika itu yang basis prostat. Kenapa basis? Kan lebar nih morfologi sisinya. Kalau kita ambil yang ini apa namanya, yang maskulin, ini kolom vesika kan, yang bersisi dengan kolom vesika, nanti ada muaranya untuk uretra, uretra prostatika. Ini basis prostatika atau basis prostat, karena lebar dia. Kemudian dia ke arah distal seperti ini, dia akan menguncur. Ya, ingat bentukkan apex ya. Berarti ini yang apex. Jadi dari basis prostat dia mengarah ke distal menjadi apex prostat. Maka dia seperti kerucut. Nah, kalau terjadi pembesaran lah baru berubah dia. Basis prostat dengan apex prostat jadi sama. Ya. Iya, jadi basis prostat, apex prostat. Sama juga demikian ini. Basis prostat ke arah distal muncul menjadi apex prostat. Kalau terjadi pembesaran prostat barulah berubahnya, ya. Basis prostat dan hampir sama dengan apex prostat. Itu yang tadi penamaan struktur morfologi. Sekarang sepanjang basis prostat ini sampai dengan apex prostat ada juga struktur berupa lobus wilayah, kayak di organ bagian cerebrum itu kan lobus yang wilayah. Jadi sepanjang dari mulai basis prostat sampai apex prostat, basis prostat sampai dengan apex prostat ini ada struktur berupa lobus. Ini penting untuk klinis nanti, ya. Karena nanti di klinis, nanti pun ada belajar blok berikutnya, KKD ada pemeriksaan colok dubur, rectal pulse, digital rectal examination, digital jari rectal, rectum examination, pemeriksaan. Nah, kita identifikasi struktur berupa lobus. Ingat ya, ini tadi ventral ya, dorsal dengan apex tadi kan. Ventral, dorsal dengan periferial. Nah, tentu saja ini lobus yang anterior, depan kan, mengarah sesisi dengan apex vesika. Kalau ini berarti kalau kita buka di dalamnya, panduannya sebenarnya yang paling pas itu adalah melihat uretra pas prostatikanya, karena itu panduannya. Jadi kalau kita potong sagittal tadi, si prostat ini yang dilingkupi oleh organ prostat ini kan ada uretra pas prostat. Nah, yang di depan uretra pas prostatika itulah yang lobus anterior. Itu tepatnya. Jadi kalau kita tutup kembali ya, inilah. Kemudian lobus posterior prostat, itu di belakang posterior.
bahasa tepatnya tadi potong sagittal, kemudian uretra paspotica, berarti di posteriornya uretra paspostatica. Nah, nanti pada saat pemeriksaan digital rectal examination atau rectal pusher, kan dari belakang itu rectum kan di posterior, mana ada di anterior. Nah, jadi pada saat kan posnya kan dia kan pasiennya miring, lateral icugustus, nanti Anda masukkan jari dari belakang, tentunya yang tersentuh oleh jari pada saat digital rectal examination atau rectal pusher itulah lobus yang posterior. Jadi yang paling mungkin kita palpasi atau kita raba pada pemeriksaan rectal pusher adalah yang lobus posterior. Nah, kalau dia harus permukaannya seperti inilah, licin, nggak boleh berbenjol-benjol, gitu ya, harus kenyal, nggak boleh keras, nggak benjol. Ya, ada 2 lobus. Berarti kalau ini lobus prostat, lobus posterior prostat. Ini lobus anterior prostat, lobus posterior prostat. Kemudian lobus medius atau lobus medial prostat, itu di tengah-tengah. Sama juga panduannya yang paling benar itu adalah melihat uretra juga, uretra paspostatica. Kita potong berarti dia di antara. Nah, perhatikan nanti di dalam organ prostat ini kan yang dilingkupi prostat ini kan ada uretra paspostatica dengan ductus ejaculatorius nih. Nah, di antara uretra paspostatica dengan ductus ejakulasi tengah-tengah ini, sedikit aja ini, hanya lobus medius prostat. Jadi lobus medius prostat ini kita bisa melihat yang paling jelas dari sisi dalam sebetulnya. Kalau kita potong sagittal, karena panduannya kan tadi uretra paspostatica dengan ductus ejaculatorius di antara. Jadi kalau kita tutup kembali ya kira-kira susah kita kalau medius, karena dia di antara uretra paspostat dengan ductus ejaculatorius. Makanya pada saat rectal pusher itu tak mungkin teraba. Yang paling mungkin adalah lobus posterior prostat tadi. Nah, kemudian lobus dexter dan lobus sinister prostat, kanan kiri. Nah, ini lebih gampang ya. Ini kanan dexter, sinister. Dexter, sinister. Kalau dari ventral kelihatan, dari dorsal juga kelihatan. Nah, pada saat rectal pusher, lobus dexter sinister juga masih mungkin teraba. Begitu rectal pusher yang kita raba ini, kalau kita lihat nih dari saya ini rectal pusher masuk, ya, mentok. Inilah saya palpasi ini lobus posterior prostat. Ini kan ventral dorsal. Nah, kalau kita geser dari kita ke arah kanan lobus dexter prostat, ke arah kiri lobus sinister prostat. Dia harus kenyal, rata, licin, tak boleh ada berbenjol-benjol permukaannya. Jadi pada saat rectal pusher yang paling mungkin kita palpasi adalah struktur berupa lobus, yaitu lobus posterior prostat. Ini tadi. Dengan lobus dexter prostat. Ini juga sama. Ini prostat, ini lobus posterior prostat. Kalau rectal pusher gitu kan, dari sini. Ini rectal pusher. Ini ventral dorsal. Rectal pusher, lobus posterior prostat. Biasa ke kiri kanan lobus dexter prostat, lobus sinister prostat. Kenyal, licin, tak boleh berbenjol-benjol permukaannya. Nah, nanti di tengah-tengahnya itu ada semacam alur dangkal sulcus, ya, antara lobus dexter sinisternya ada alur seperti alur dangkal sulcus. Nah, kalau nanti pelan-pelan ada palpasi, itu bisa teraba itu, kecuali kalau pembesaran. Maka kalau pembesaran dia
sulcusnya menghilang. Sulcus itu pembatas membagi antara lobus dexter prostat dengan sinister. Jadi kalau rectal tusser, lobus posterior prostat, ya, nah, kita geserkan lobus dexter prostat, lobus sinister prostat, kita cari sulcusnya, pembatasnya. Kalau dia tidak teraba, biasanya itulah dikatakan pembesaran. Tapi kalau pembesaran yang jinak seperti BPH, dia tetap permukaannya rata, licin, kenyal. Tapi kalau permukaannya tidak rata, keras, berbenjol-benjol, itu ada kemungkinan keganasan. Nah ya, nanti Anda soalnya di blok berikutnya akan melakukan KKD rectal tusser. Jadi kalau tadi organ prostat, kita sudah mengidentifikasi struktur penamaan morfologinya, yaitu basis prostat dengan apex prostat, kemudian struktur berupa lobus panjang basis sampai dengan apex, lobus anterior prostat, lobus posterior prostat, lobus dexter prostat, lobus sinister prostat, di tengah-tengah lobus medius prostat. Itu wajib tahu. Kemudian kita mengidentifikasi organ uretra. Ada maskulina dulu, karena sangat jelas perbedaan antara uretra maskulin dengan feminin. Di blok CMH juga sudah kita jelaskan. Ya. Sekarang kita mulai dengan organ uretra pada maskulina. Ini ada bagian organnya, walaupun dia tidak dexter sinister. Kenapa? Karena dia panjang tadi kan. Kalau perempuan kan ingat blok CMH sekitar 24 cm, laki-laki bisa 3-4 kali panjangnya. Makanya ada pembagiannya untuk yang uretra maskulin. Nah, kita ambil yang kadaver yang maskulin dulu. Nah, kita lihat bagian organ dari organ uretra yang maskulina. Kenapa ada pembagian tadi? Karena dia panjangnya bisa 3-4 kali dari yang feminin. Bagian yang pertama namanya uretra pars prostatica, sesuai dengan namanya, uretra pars prostatica. Uretra yang pars yang bagiannya ada di prostat. Ingat blok CMH kemarin letak dia dilingkupi sama prostat. Jadi harus kita potonglah si prostat ini. Potong sagital, kalau terlihat yang saya tunjukkan tadi. Potong sagital, kalau terlihat inilah yang uretra pars prostatica. Ini bagian pertama. Ini secara makroskopis struktur disebutkan di buku. Uretra prostatica ini adalah bagian yang paling lebar dan masih dapat dilebarkan. Makanya kalau terjadi pembesaran prostat, uretra prostatikanya terkompresi, silahkan menghubungi urolog untuk mereposisinya kembali. Karena secara anatomi sudah bilang struktur uretra pars prostatica ini adalah struktur yang paling lebar di antara teman-temannya dan masih dapat dilebarkan. Aman. Silahkan hubungi urolog. Bagi-bagi yang mungkin kakek neneknya atau mungkin orang tuanya sudah mulai 50-an kayak saya, prostat bermasalah besar, terkompresi uretra pars prostatica, jangan khawatir. Ya, ini adalah struktur, ini adalah bagian secara struktur dia paling lebar dan masih dapat dilebarkan. Nah, berikutnya dia berjalan lagi melewati, ini membran tadi, melewati membranacea atau yang sama dengan diafragma pelvis, yang diasumsikan sebagai diafragma pelvis, membranacea. Nah, sama juga dia kan dilingkupi sama membranacea, ya. Maka kita potong sagital juga lah, potong sagital kita untuk melihat uretra yang di membranacea, uretra pars membranacea. Kita potong sagital membranaceanya, ini ya, membranacea itu ya. Membranacea.
Nah, ini utarnya kan. Ini pars prostatica, otong, pars membranacea, dia. Ini uretra pars prostatica, membran kita buka membranaceanya ini. Inilah uretra pars membranacea. Jadi utar bagiannya uretra pars prostatica, kemudian menembus membranacea, uretra pars membranacea. Nah, secara struktur ini adalah yang paling pendek, paling sempit. Jadi struktur uretra pars membranacea ini paling pendek, paling sempit dibandingkan dengan temannya, dan nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya hati-hati jangan sampai terjadi struktur pada uretra pars membranacea, terutama pada pemasangan kateter. Kalaupun terjadi struktur di luar kateter, misalnya infeksi, yang paling mungkin mengalami struktur itu adalah yang uretra yang pars membranacea, karena dia paling pendek, nggak dapat diapa-apain lagi. Makanya kalau udah struktur uretra, apalagi ruptur uretra, waduh, itu sungguh merepotkan, apalagi pada maskulin. Jadi nanti pemasangan kateter hati-hati, dan juga kepada laki-laki jangan sampailah infeksi uretra menimbulkan struktur di uretra. Ya, nanti pelajari apa itu struktur uretra. Oke. Nah, udah dua ya bagiannya. Uretra pars prostatica, uretra pars membranacea. Kemudian dia berjalan lagi, lanjut memasuki organ penis. Ini penis, saya nggak kenal penis. Dia menembus organ penis dari sisi yang agak bawah terus sampai ada muaranya di distal, sampai dia membuat muara di distal glans penis. Dia harus di distal ya, nggak boleh di bawah. Nah, dia menembus, kalau kita lihat ini, nih, kalau kita potong secara koronal organ penis ini, dia menembus dari suatu badan penis yang namanya corpus pons. Kalau ini corpora cavernosa, ini corpus pons. Inilah corpus pons. Inilah uretra yang pars pons, artinya uretra yang bagian adis pons. Ini yang paling panjang nih, dia bisa lebih panjang lagi. Sampai dia bermuara di glans penis, harus tepat muaranya di distal dari glans penis, nggak boleh di bawah. Nanti kelainan itu hipospadi contohnya. Ya, jadi tiga ya bagian organnya: uretra pars prostatica, uretra pars membranacea paling sempit nih, bisa diapa-apain lagi, dan uretra pars sponggiosa. Beberapa buku bilang uretra penis, penil uretra, ya nggak apa-apa, betul juga. Cuman yang paling benar itu ya uretra pars spong, karena lewatnya di corpus pons, bukan di corpora cavernosa. Nah, beberapa buku klinis menempatkan atau membagi atau mengklasifikasikan, ini biasanya di klinis ini, uretra yang pars prostatica dengan uretra yang pars membranacea ini dikelompokkan menjadi uretra yang anterior atau uretra yang proksimal, uretra proksimal, karena di proksimal ya. Jadi kalau disebut, kalau nanti di klinik belajar urologi di blok berikutnya, uretra proksimal, nah, berarti kita berpikir mindsetnya uretra pars prostatica dengan uretra pars membranacea. Nah, kalau yang uretra yang pars pons ini kalau klinis sering disebut dengan uretra distal, karena ada di sisi distal, uretra distalis. Nah, beberapa buku lagi yang uretra pars pons ini, tapi nggak banyak sebetulnya. Beberapa buku lagi membagi lagi uretra pars pons ini. Nanti ada yang melewati musculus bulbocavernosus, namanya uretra pars bulbosa atau bulbus, karena dia menembus otot yang namanya musculus bulbocavernosus di sini.
Itu beberapa buku, tapi yang lebih banyak menyatukannya menjadi uretra pars pons. Itu 3 bagian tadi, ya. Kalau kita lihat di kadal di manekin juga demikian, bisa jelas kita potong sagittal. Ini penisnya mana? Papa juga pakai penisnya ya. Nah ini tadi prostat tadi kan, basis, apek, lobus tadi, anterior, posterior, medius tadi. Nah lihat ini yang uretra yang pars prostatica. Ini secara struktur paling lebar dan dapat lebar. Ini yang pas membranasia tadi, menembus membranasia. Ini yang paling sempit, tak dapat diapa-apain lagi. Nah ini uretra membranasia. Ini yang tadi uretra yang pars pons sampai ke tembus ke penis. Mana penisnya ya? Bentar ya. Ambil penis dulu. Untung ada. Kalau nggak punya siapa saya ambil. Untung ada penis. Kalau nggak terpaksa pinjam. Nah, nih. Lihat di sperm. Kalau kita potong secara koronal, penis dia melewati yang corpus pons. Dan harus punya muara di glans penis tepat di distal. Oke. Nah, itu bagian uretra pada maskulina. Sekarang ada beberapa struktur yang penting Anda harus ketahui, yaitu sphincter. Karena sphincter ini kan berperan nanti untuk urineran juga secara fisiologis. Ya. Bisa buka atau kan gitu. Melebar, menyempit lagi. Ya. Jadi sphincter ini penting. Ada 2 sphincter, dia otot yang bekerja seperti sphincter, makanya muskulus sphincter. Seperti pada pencernaan. Nah, ini juga begitu untuk mengatur pengeluaran urin tadi. Ya. Nah, ada yang muskulus sphincter uretra internum dalam. Itu di mana dia? Dia di permulaan uretra pars prostatica. Jadi mana? Kan uretra pars prostatica nih. Mana permulaannya? Tadi kan di basis ini. Tempat muaranya yang di vesika, polu vesika. Di sinilah di permulaan uretra pars prostatica inilah ada otot yang berfungsi sebagai sphincter, namanya musculus sphincter uretra internum, atau sering juga disebut dengan sphincter uretra internum saja. Ini ototnya otot polos. Makanya orang yang koma di rumah sakit bisa kan? Ya bisa. Karena dia otot polos. Secara itu loh. Ya bisa lah. Pasien koma di rumah sakit selama dia belum meninggal ya bisa. Kemudian ada sphincter uretra yang eksternum. Ya, di mana dia? Dia mengelilingi otot yang mengelilingi uretra pars membranacea itu tadi. Otot yang mengelilingi di uretra pars membranacea. Otot bekerja sebagai sphincter. Namanya sphincter uretra internum atau musculus sphincter uretra internum. Nah, ini secara histologi otot skeletal. Artinya orang mesti sadar kalau koma nggak bisa bekerja. Jadi orang koma macam mana keluarnya Pak? Makanya orang koma wajib pasang kateter. Kesadaran menurun wajib pasang kateter supaya bisa ya urineran. Kalau nggak sampai uretra pars prostatica adalah urinnya, bahaya lah. Makanya orang koma secara menurun wajib pasang kateter, membantu kerja sphincter uretra eksternum ini. Nah, baru jadi luar lah. Oke ya, 2 sphincter tadi ya. Di sini lokasi sphincter uretra internum, di sini lokasi sphincter uretra eksternum, mengelilingi uretra pars membranacea. Kalau pada kadaver juga sama kok, ya kan? Berarti di sini uretra pars sphincter uretra internum, berarti yang mengelilingi uretra pars prostatica pars membranacea ini berarti ini sphincter uretra yang eksternum. Bedanya ini otot skeletal, ini otot polos.
Karena orang koma di rumah sakit ya harus kateter lah masuk membantu sphincter yang eksternal. Karena dia otoskletal, orang nggak sadar nggak bisa kerja. Nah. Oke, kemudian itu yang mas feminina. Pada feminina tidak ada bagian organ, cuma 24 cm, pendek. Apa mau dibagi lagi? Nah, kan gitu kan pelajaran yang di oke. Tapi sphincternya tetap ada. Kalau nggak gimana perempuan mau ini kan gitu, sama kita. Nah, di mana lokasi sphincternya itu? Nah, gitu kan? Kita lihat yang perempuan punya feminin. Mana feminin? Feminin. Nah, dia di organ uretra yang 24 cm tadi itu. Jadi kalau kita potong untuk melihat uretra kan harus potong sagittal kan, baru tahu kan? Sagittal. Ini vesika urinaria tadi kan? Ini kolom vesika, ini uretra tadi. Ini yang 24 cm kan? Yang muaranya ada pada vestibulum vagina kan gitu kan? Kalau perempuan kan muaranya vestibulum vagina. Kalau tadi pada maskulin kan di distalnya glans penis. Nah, di mana yang sphincter uretra internum itu di awal organ uretra. Berarti yang muaranya uretra yang di kolom vesika. Mana yang sphincter uretra externum yang di akhir dekat ke muara yang di organ vestibulum vagina. Jadi kalau yang di awal uretra itu bekerja sebagai sphincter uretra internum, yang di akhir organ uretra bekerja sebagai sphincter uretra externum. Ototnya sama. Sphincter uretra internum otot polos, sphincter uretra externum otot skeletal. Bagian organ tidak ada. Ya? Oke. Kemudian kita masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Pembuluh darah. Untuk berarti kalau arteri asalnya dari mana? Asal arteri dari mana? Kemudian untuk organ vesika urinaria ini organ vesika urinaria baik yang feminin maupun yang maskulin itu memakai cabang-cabang dari arteri iliaca interna. Kenapa? Kan dari kavitas pelvis. Cabang-cabang dari arteri iliaca interna. Karena nggak satu, makanya cabang-cabang arteri iliaca interna. Bermuaranya juga ke vena iliaca interna. Begitu juga dengan organ prostat. Pada maskulin tadi kan kavitas pelvis kan, dia juga berasal dari arterinya dari cabang-cabang arteri iliaca interna juga. Kemudian muara juga ke vena iliaca interna. Ini vena, ini arteri iliaca interna. Ini yang vena iliaca interna. Kalau yang keluar ke arah pelvis, ke arah ekstremitas kan arteri iliaca eksterna. Ini komunis kan gitu kan? Iliaca komunis, dexter, sinister. Arteri iliaca eksterna, dexter, sinister, dexter, arteri iliaca interna. Jadi yang untuk organ vesika urinaria baik pada maskulin maupun feminin dan organ prostat arterinya berasal dari cabang-cabang arteri
iliaka interna. Bermuaranya ke vena iliaka. Nah, ada perbedaan sedikit untuk organ uretra. Ada perbedaan sedikit untuk organ uretra. Karena ini sudah di bawah, uretra sudah di bawah kan? Di bawah. Ada juga gitu kan? Paling bawah sampai pengerat. Nah, ini memakai cabang-cabang dari arteri iliaka interna juga dan arteri pudenda interna. Ini interna, ini pudenda interna. Interna, pudenda interna. Jadi cabang dari iliaka interna nanti dia ke bawah ke dasar sampai dari pudenda interna. Jadi untuk yang organ uretra memakai cabang dari arteri iliaka interna dan arteri pudenda interna. Yang feminin juga demikian. Yang feminin hanya dari arteri iliaka interna. Kalau uretra feminin hanya arteri iliaka interna. Karena pendek kan? Yang perempuan. Ini 4 cm. Nah, untuk yang feminin dia memakai cabang dari arteri iliaka interna kan. Kecuali yang uretra maskul karena panjang 3 bagian. Yang memakai cabang dari arteri iliaka interna dan lanjutan dari arteri pudenda interna. Nah, bermuaranya sama untuk uretra, organ uretra yang maskulin maupun feminin sama-sama bermuara ke vena pudenda interna. Vena pudenda interna